hari ini kita akan membahas tentang Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE atau biasa juga disebut sebagai Uni Eropa. Nah, kalau kalian lihat di logo Uni Eropa itu ada 12 bintang di sana. Nah, sekarang coba kalian cari kira-kira apa ya makna dari 12 bintang tersebut. Uni Eropa sendiri didirikan itu pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan kalau kalian masih ingat, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada beberapa negara yang hancur baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan keduanya adalah Prancis dan juga Jerman. Akhirnya Prancis dan Jerman saling berinisiatif bagaimana caranya memulihkan kondisi ekonomi. Namun ternyata mereka juga membutuhkan kerjasama dengan negara-negara lainnya yang ada di Eropa. Tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, menawarkan kerjasama untuk menyatukan produksi baja dan juga batu bara Prancis dan Jerman. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa industri Jerman itu salah satu yang terbaik di dunia pada saat itu. Tapi kerjasama di bidang batu bara dan juga baja ini ternyata menarik perhatian negara-negara lainnya. Akhirnya pada tahun 1951, The Six States yang terdiri dari Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia menandatangani perjanjian pasar bersama yang disebut sebagai European Coal and Steel Community atau disingkat sebagai ECSC. Nah, yang di atas itu adalah simbol dari komunitas tersebut. Ternyata dengan dibukanya pasar bersama untuk perdagangan baja dan batu bara itu sangat menguntungkan negara-negara yang menjadi anggotanya. Sehingga pada 1 Juni 1955 di Messina, Italia, The Six States menunjuk Paul Henri Spaak, yaitu Menteri Luar Negeri Belgia, menjadi ketua komite. Dengan tugas utama yaitu menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama di semua bidang ekonomi. Dan dari hasil laporannya yaitu satu, membentuk European Economic Community atau disebut sebagai EEC, Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan yang kedua, membentuk European Atomic Energy Community atau Euratom, Badan Tenaga Atom Eropa. Nah, dari hasil laporan ini dapat kita lihat bahwa untuk menciptakan Eropa yang lebih maju, ternyata kerjasama ekonominya perlu diperluas dan juga melibatkan lebih banyak negara. Sehingga nanti akhirnya mereka mencapailah kesepakatan yang baru untuk menciptakan Uni Eropa. 25 Maret 1957, akhirnya dikeluarkan rekomendasi. Dan hal ini disetujui di Roma dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1958 yang ditetapkan pula sebagai tanggal berdirinya MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan berdasarkan perjanjian Maastricht pada tahun 1993, MEE akhirnya namanya berubah menjadi European Community atau disebut sebagai Masyarakat Eropa. Dan nanti tahun 2009 berdasarkan perjanjian Lisbon, ME atau Masyarakat Eropa itu melebur ke dalam Uni Eropa. Nah, berikut ini adalah tujuan MEE. Yang pertama, mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. 4. Memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. MEE juga dikenal sebagai Common Market atau pasar bersama, yang di dalamnya diberlakukan keseragaman tarif serta memberlakukan kebebasan bergerak bagi buruh, barang, dan juga modal.
Untuk bagian struktur organisasi, silakan kalian baca sendiri, kemudian dikerjakan di modul. Lalu bagaimana sih proses perubahan dari MEE menjadi Uni Eropa? 7 Februari 1992, 12 negara anggota MEE menandatangani Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa. Hasil perjanjian tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian yang disebut The Treaty on European Union atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Dan perjanjian ini juga mendorong pembentukan mata uang euro serta membentuk struktur pilar Uni Eropa. Walaupun sudah ditantangani tahun 92, tapi perjanjian ini baru dilaksanakan secara penuh pada tahun 1993. Tercatat 1 Januari 1993, perjanjian ini mulai dilaksanakan setelah diratifikasi oleh semua anggota parlemen masyarakat Eropa. Dan sejak 1999, masyarakat Eropa sudah mengenal satu mata uang utama yang disebut sebagai European Currency Unit. Kalau kalian amati, saat ini euro itu memiliki nilai tukar yang cukup tinggi di dunia. Di bawah dinar yang mencapai 46.000, kemudian real, disusul oleh pound sterling, dan yang keempat adalah euro. Ada beberapa syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Yang pertama, negara tersebut harus berada di kawasan Eropa. Yang kedua, negara harus menerapkan prinsip demokrasi, penegakan hukum, menghormati HAM, serta bersedia menjalankan segala peraturan-peraturan yang ada. Bisa nggak sih kalau negaranya ada di kawasan Eropa tapi tidak mau tergabung dalam Uni Eropa? Itu bisa saja, seperti yang terjadi pada negara Swiss. Secara geografis mereka berada di kawasan Eropa, tapi Swiss tidak mau bergabung dalam Uni Eropa karena dia mengatakan bahwa dirinya adalah negara yang netral, jadi hanya tergabung ke dalam PBB. Atau seperti Inggris yang dulu tergabung dalam Uni Eropa tapi sekarang keluar dari Uni Eropa. Jadi negara-negara tersebut boleh keluar dengan berbagai alasan, termasuk alasan ekonomi dan politik. Pada tahun 2014, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 28 negara. Saat ini, Turki keanggotaannya masih ditangguhkan karena belum melaksanakan reformasi politik dan ekonomi di dalam negerinya. Saat ini, Uni Eropa adalah salah satu organisasi kuat yang ada di dunia. Jadi kalian tidak usah kaget kalau misalnya ada berita terkait dengan Uni Eropa. Uni Eropa sendiri itu sempat bersengketa dengan ASEAN, terutama berkaitan dengan minyak sawit. Karena beberapa saat yang lalu sempat minyak sawit yang berasal dari negara-negara ASEAN itu tidak boleh dijual di negara-negara Eropa. Efeknya tentu merugikan Indonesia, karena minyak sawit atau biodiesel itu juga salah satu komoditas utama dari Indonesia. Dan ketika terjadi masalah tersebut, hal ini membuat pajak masuk biodiesel ke Uni Eropa itu dinaikkan dengan alasan banyak sekali kasus-kasus terutama kekerasan terhadap hewan, terutama jenis kera di perkebunan minyak sawit yang ada di Indonesia. Dan hal ini dibalas dengan Indonesia dengan cara menaikkan pajak masuk untuk barang-barang Eropa yang ada di Indonesia. Karena kalau kalian amati, barang-barang atau produksi Eropa itu harganya cenderung lebih mahal. Ditambah dengan pajak yang lebih tinggi, akhirnya barang-barang ini sulit untuk bersaing dengan produk-produk yang berasal dari India ataupun Cina.
Uni Eropa juga sempat beberapa kali bersitegang dengan beberapa negara yang memiliki nuklir. Salah satunya adalah Iran. Tak jarang mereka mengancam akan melakukan embargo untuk negara-negara yang dirasa membahayakan negara yang lainnya. Salah satunya adalah Rusia yang dikenakan sanksi ekonomi dari Uni Eropa karena kegiatan militer mereka yang dianggap mengancam keamanan dunia. Itu dia pelajaran kita tentang masyarakat Uni Eropa, organisasi yang dibentuk karena adanya kehancuran pasca Perang Dunia Kedua, tapi saat ini justru memberikan kesejahteraan bagi negara-negara yang ada di Eropa. Mungkin hal ini perlu juga ditiru oleh negara-negara yang lainnya. Itu dia penjelasan saya tentang Uni Eropa. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa modulnya dikerjakan. Terima kasih.